Film ini menceritakan kisah seorang wanita penyanyi yang masa-masa kejayaannya sudah redup. Di usianya yang sudah hampir 40 tahunan, dia sangat susah mendapatkan apa yang dia mau, salah satunya begituan. Lalu dia bertemu dengan pemuda yang hanya dengan sekali tatapannya bisa membuat pemuda ini langsung kelepak-kelepak dan mantap-mantap dengannya. Film dengan judul Dry Martina yang dirilis pada tahun 2018 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Martina adalah seorang penyanyi top pada masanya, namun kini dia sudah jarang dipanggil dan mulai terlupakan. Ketika dia pulang habis manggung, dia melihat ada seorang wanita muda yang ingin sekali berbicara dengannya. Martina tidak mau karena dirasa tidak penting. Paling-paling hanya minta tanda tangan saja. Selain popularitasnya yang meredup, Martina juga punya masalah lain, yaitu susah mencapai puncak ketika lagi perang. Ngerti aja kan maksudnya? Makanya dia benci dengan kehidupannya. Martina punya seorang ayah yang lagi sakit, terbaring di rumah sakit. Sementara ibunya entah kemana. Malam itu Martina kembali didatangi wanita muda yang terus mengikutinya. Wanita itu bernama Francisca. Dia ingin minta tanda tangan, tapi juga ingin berbicara dengannya sesuatu yang penting. Ya, pada akhirnya Martina memberikannya kesempatan. Franz bilang kalau mereka ini adalah saudara namun beda ibu. Tentu saja Martina tidak begitu percaya. Franz hanya ingin membuktikan dengan cara minta sedikit DNA Martina. Namun Martina tidak mau dan mengusirnya. Francisca punya mantan kekasih bernama Cesar, masih muda, dan itu membuat Martina jadi bersemangat. Martina mendatangi Cesar yang kebetulan habis nonton pertandingan bola. Mereka sempat berbicara sebentar, lalu mengajaknya ke apartemennya Martina, dan terjadilah permantapan. Hal ini berhasil. Martina kembali bersemangat. Tapi sayangnya, esok hari Cesar harus kembali ke negaranya di Chili. Jadi karena tidak ingin melepaskan Cesar, Martina menyusulnya ke sana. Sampai di sana, dia masih bingung di mana alamat Cesar. Ketemu sama orang lain dan ujung-ujungnya diajak begituan. Martina ini terlalu gampang ngajak orang begituan. Tapi dari permantapan itu, Martina diberitahukan lokasi alamat Cesar. Langsung aja dia ke sana. Dia menemukannya dan kembali reunian. Lalu tak lama, Franz datang dan terkejut melihat Martina ada di sana. Tentu saja hal ini membuat Franz senang. Dengan begitu, dia masih punya kesempatan untuk menguji DNA Martina dengannya. Pada akhirnya, Martina nurut saja karena dia capek jika terus berdebat dengan Franz. Lalu, Franz mengajaknya ke rumah orang tuanya untuk mempertemukan sang ayah dengan Martina. Namun, ayahnya Franz tidak mengenali begitu juga dengan Martina. Entah karena udah terlalu lama pisah, atau bagaimana, yang jelas ayahnya Franz tidak kenal Martina dan merasa tidak menganggap punya anak Martina. Meskipun begitu, Franz sangat mengidolakan dan ngefans sama Martina. Jadi esok harinya, Franz mengajak Martina untuk tes DNA di salah satu rumah sakit. Hasilnya akan keluar dalam 48 jam. Jadi mereka harus menunggu. Sembari menunggu, Martina kembali ke apartemen Cesar. Padahal kala itu Cesar lagi main PS, namun karena Martina unboxing di hadapannya, jadinya mereka begituan lagi. Namun semenjak itu, Cesar merasa tidak lagi tertarik pada Martina karena udah keseringan dan Martina ini bicara dan terlalu berisik. Lalu Martina lanjut mendatangi Franz dan mereka nongkrong bersama-sama. Martina berusaha dekat dengan orang-orang yang baik dengannya. Salah satunya adalah ayahnya Franz. Mereka mengobrol dan membicarakan masa lalunya. Dulu memang ayahnya Franz punya seorang kekasih, namun dia berselingkuh dan mengandung. Awalnya mereka ingin menggugurkan bayi tersebut, tapi dia tidak tega. Alhasil, ayahnya Franz yang merawatnya, dan bayi itu adalah Franz.
Jadi dia memang tidak ada hubungannya dengan Martina. Mungkin Franz hanya terlalu terobsesi dengannya saja. Namun meskipun begitu, ayahnya Franz menganggap Martina ini adalah anaknya sendiri. Dia bisa kapan saja mendatanginya dan berbagi cerita seperti ini lagi. Hingga hasil tes DNA akhirnya telah keluar. Mereka deg-degan sama-sama melihat kebenaran ini. Dan ternyata memang Martina bukan saudaranya Franziska. Bahkan Franz sendiri tidak sama DNA-nya dengan ayahnya. Ini sungguh menyedihkan. Martina merasa sedih dan bersalah. Harusnya dia menolak tes DNA itu. Martina yang mencoba ingin enak-enak sama Caesar, namun ditolak. Caesar capek. Akhirnya dia mencoba cari orang lain, tapi kena tolak juga. Seolah-olah Martina ini sudah tidak menarik lagi bagi orang lain. Nasib sial terus datang pada Martina. Belum lagi kartu ATM-nya tertelan ketika akan mengambil uang. Mau naik taksi juga ditolak karena uangnya kurang. Padahal Martina mau bayar pakai yang lain, namun tetap saja ditolak. Sopir itu butuh uang, bukan butuh enak-enak. Malam itu sebenarnya dia sudah mau pulang. Namun sayangnya dia tidak punya uang untuk pergi ke bandara. Beruntung, pagi harinya dia ditemukan oleh Franz dan ayahnya yang langsung memberikan tumpangan ke bandara. Di sini mereka baik-baik saja. Franz juga tidak masalah dengan status DNA yang keluar hasilnya. Yang terpenting, mereka semua ini adalah keluarga. Sampai di rumah, Martina dapat kabar dari temannya kalau ayahnya Martina telah meninggal dunia. Ya, sungguh menyedihkan, namun begitulah hidup. Itulah tadi alur cerita film Dry Martina. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.